selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan November. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aries, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin. Pesannya juga buat untuk kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian which is Aries, tapi nonton juga moon sign dan ascendant atau rising sign kalian. Oke. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand untuk ngelihat apa sih yang terjadi pada Aries di bulan November. 3 kartu aja ya. Please. Apa yang terjadi pada Aries di bulan November? Time. Letter. Sun. Hearts. Jantung bacaan kita, gue ngomong kita karena moon sign gue Aries, jadi gue termasuk. Jantung bacaan kita adalah letter. Letter ini bisa juga kontrak, bisa juga dokumen, bisa juga notifikasi, ya, pemberitahuan, kerjasama, kontrak, dokumen. Jantung bacaan kalian adalah itu. Ini berkaitan dengan waktu yang akan mengungkapkan kebenaran. Wow. Ini juga bisa jadi ini ya, komitmen ya. Ya kontrak sih. Jadi waktu akan menjelaskan kebenarannya tentang kontrak itu. Mungkin ini tentang hati ke hati, tentang hati ya, tentang dua hati yang ketemu, tentang pernikahan ya. Anyway, itu aja untuk Aries ya. Fokus kalian di bulan November ini. Ini nggak hanya masalah pernikahan sih. Kalau yang hatinya ada di pekerjaan, di karir, why not? Bisa jadi kan. Anyway, ini general reading ya. Jadi kalau mau lebih personal jangan lupa, asal kalian ketahui ada nomor WA gue di box description ya. WA aja kalau ingin tahu lebih banyak. Oke. Langsung aja ke Lucky Tarot. Ya, seperti biasa dengan kartu ini gue buka 12 kartu. Yang mungkin gak gue jelaskan ke 12 nya ya. Gue hanya menjelaskan kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi planet yang ada di bulan November. Apa yang Aries perlu ketahui di bulan November ini dengan segala perubahan, pergeseran, energi planet yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Aries? Untuk kayak Vedic astrologi, kayak orang-orang ini ya, India gitu. Moon sign itu jauh lebih berarti, lebih penting dibanding sun sign atau enggak star sign kita. Kita sudah terbiasa dengan kapan kita lahir, itu zodiak kita gitu kan ya. Dan itu yang kita selalu pegang mana-mana. Nah, kalau di Hindu atau di India ya, mereka lebih menggunakan moon sign. Apa yang Aries perlu ketahui?
di bulan November ini dengan segala pergeseran planet, energi planet yang ada. Dampaknya apa untuk Aries? Strength. Temperance. Judgment. The Star. The Wheel of Fortune. The Hermit. The Empress. The Chariot. High Priestess. The Fool. The Moon. The Hierophant. Okay. Under the deck, the Emperor. Energi kalian sendiri. Alright. Kelas balik sebentar ke bulan Oktober, itu tanggal 25 Oktober ya, ada solar eclipse, gerhana matahari di Scorpio atau new moon. Kita masuk ke season awalnya gerhana, yang mana maksud dari gerhana itu adalah proses kita melepaskan karma ya. Sampai dampaknya gerhana itu adalah 6 bulan ke depan. Jadi proses kita melepaskan itu mungkin sampai 6 bulan ke depan, dan kita akan dihadapkan sampai kita ketemu lagi dengan gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Gerhana, tapi tahun depan itu kalau nggak salah Maret atau April lagi. Ya hitungannya 6 bulan dari sekarang. Desember, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. April ya, April. Itu kita mulai lagi ketemu gerhana matahari di Taurus dan gerhana bulan di Scorpio. Kebalikannya dengan bulan ini, kita akan ketemu dengan gerhana bulan di Taurus ya. Jadi itu yin yang ya kita. Yang mana tanggal 30 Oktober itu Mars secara official dia retrograde di Gemini. Kalau kalian ingin kelas balik mengetahui dampak kalian gimana ya, sesuai apa enggak, coba nonton lagi yang bacaan di bulan Oktober ya, sehingga bisa connect ke sini. Anyway, dampaknya gerhana bulan di Taurus, karena highlight di bulan November adalah gerhana bulan di Taurus. Dampaknya apa buat Aries? Rumah Taurus buat Aries itu di rumah kedua ya. Yang mana itu tentang nilai atau value, atau tentang materi, segala hal yang sifatnya berharga buat kalian. Nah, di rumahnya Taurus kalian dapat the Temperance. Kalian diminta untuk bersabar ya. Nih, kalian dapat waktu. Bersabar di sini bukan untuk waktu ya. Waktu itu hanya konsep kita untuk menjelaskan ruang, spasi, yang pada kenyataannya waktu itu menyesuaikan dengan kesadaran kita sendiri. Jadi proses healing kalian untuk mengenal value atau yang paling berharga dari dalam diri kalian sendiri itu apa? Itu ada proses healing ya. Kalian diminta untuk bersabar menjalani proses healing kalian gitu, untuk bisa mencapai kesadaran kalian sendiri. Apa yang paling berharga? Keluarga kah? Anak kah? Suami kah? Istri kah? Orang
tua kah, rumah, properti, pekerjaan, macam-macam. Setiap orang berbeda. Atau diri kalian sendiri, atau hidup kalian sendiri. Yang jelas kalau kita mencari kebahagiaan, kalau kita menaruh kebahagiaan di kantongnya orang lain gitu, kita nggak akan pernah bahagia, kan gitu. Atau bahasanya gini, kalau hidup kita itu kita dedikasikan kepada orang, ya siap-siap aja lah diinjek terus gitu kan. Ini energi Sagittarius. Bagaimana? Ya seperti gambar. Proses healing di sini adalah menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah menjadi budaya buat kalian. Kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Kebiasaan yang melekat bahkan sampai ke alam bawah sadar. Kalian diminta untuk meninggalkan kostum-kostum itu untuk mendapatkan kebebasan lagi. Burung itu siap menunggu kok. Kembali menjadi yang telanjang tanpa baju. Itu bebas loh. Karena kita bebas menilai. Lagi-lagi rumah kedua adalah tentang menilai. Bagaimana kalian menilai? Dari situ kita mencerminkan. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menghargai orang lain, gitu aja. Anyway, karena ini energi Sagittarius ya. Sagittarius buat Aries itu ada di rumah ke-9. Ya, rumah ke-9 itu tentang apa? Travel. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau nggak biasanya. Tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum. Filosofi. Dan ini juga tentang higher learning. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian. Perbedaan itu bukan batas. Karena pada dasarnya kita sama. Apa yang kita rasa, di saat ada perang semua merasakan yang sama. Sedih. Apapun narasinya. Nah, di rumah ke-9 itu, di rumah yang Sagittarius, kalian dapat The High Priestess. Ini energi Pisces. Mungkin kalian lagi berurusan dengan Pisces. Anyway, kalian mencoba diam untuk hal-hal yang sifatnya asing buat kalian. Kalian mencoba untuk diam, mencermati, mempelajari, mendalami sisi emosional kalian mungkin tentang segala perbedaan itu. Tentang travel itu maksudnya segala sesuatu, maksudnya entah itu emosional atau secara geografi berjarak ya. Kalian mencoba mencermati, mempelajari tanpa menilai, tanpa berpihak tentang perbedaan atau segala sesuatu yang sifatnya berbeda ya, asing buat kalian untuk menerima. Dan karena ini energi Pisces, di rumahnya Pisces itu buat kalian di rumah ke-12, yaitu rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya di luar kuasa kita. Segala hal yang sifatnya di luar materi atau bisa spiritual. Tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita sendiri, tentang keburukan, tentang kegelapan. Yang kita tidak ketahui adalah kegelapan yang di luar kemampuan atau pengetahuan kita, tentang di luar kuasa kita. Rumah ke-12. Dan di rumah ke-12 kalian dapat The Hierophant. Lagi-lagi kita balik ke rumahnya Taurus. Ini energi Taurus. Hierophant ini apa? Nilai, value. Taurus ya. Value, materi.
kepatuhan, komitmen, tradisi. Komitmen kalian berdasarkan apa? Kepatuhan kalian berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai yang bagaimana? Yang mana di rumah kedua tadi, di rumah Taurus, ada bersabar akan proses healing kalian sendiri dalam menyadari kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya kalian sendiri yang kalian harus tanggalkan. Ya, kan tadi gue bilang gerhana itu adalah bagaimana kita melepaskan karma ya. Pernikahan juga bisa ini komitmen ya, bisa itu agama, bisa itu tradisi leluhur ya, nilai-nilai. Wow, oke. Tanggal 16 Venus meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Venus itu tentang money, value. Lagi-lagi ya, Venus itu ruler planetnya Taurus dan Libra. Taurus lagi-lagi kan ya, tentang materi dan value. Oke. Tapi Venus itu juga tentang relationship ya, dan harmoni. Nah, Venusnya meninggalkan Scorpio, yang kebanyakan orang bilang Venus di Scorpio itu agak-agak horor karena dia deep dan intens. Nah, dia meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius. Lagi-lagi ke rumah 9. Ke rumah 9 buat Aries. Tentang perbedaan. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu. Kalian coba lagi banyak diam untuk melihat atau menanggapi segala perbedaan atau segala hal yang sifatnya asing buat kalian. Kalian hanya diam, mencermati, mempelajari. Kalau selama Venus di Scorpio mungkin kalian mencoba untuk mengontrol atau mengendalikan mindset kalian sendiri ya, sisi emosional kalian sendiri ya, untuk menghadapi perbedaan-perbedaan itu ya, batasan-batasan itu. Kalian mencoba untuk mengontrol diri kalian sendiri sehingga kalian akan mendapatkan kemenangan bahkan untuk moving forward dengan apapun itu perbedaan ya. Karena kalian juga lagi dalam proses healing ya, membersihkan energi-energi yang bukan energi kalian ya, dari di rumah, entah itu di rumah tangga, di keluarga ya, keluarga besar, keluarga kecil, tradisi, leluhur ya, fondasi emosional kalian, bahkan properti, rumah itu sendiri. Kalian lagi healing dari kemarin-kemarin sih, maksudnya selama akhir-akhir ini kalian mencoba untuk nge-clearing energi yang bukan kalian. Kalian nggak mau lagi terlibat. Ini energi Aquarius, yang mana di sekitar kalian itu, lingkungan sekitar kalian itu sangat membuat kalian sangat emosional. Aspirasi, harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar terdekat kalian ya, entah itu keluarga bahkan ya, kalian sangat terkondisikan oleh sisi emosional kalian sendiri untuk apa yang kalian ingin lakukan untuk mereka semua, apa yang kalian bisa berikan, nurturing ya, merawat mereka semua. Wow. Karena rasa kemanusiaan kalian mungkin tinggi, keadilan sosial kalian ya, kalian mencoba untuk memahami itu semua, dan
kalian diam, coba mencermati. Tanggal 17, nggak hanya Venus yang masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio, tapi juga Merkuri. Planet Merkuri itu tentang mindset, persepsi, komunikasi, dan juga pengetahuan, pengalaman, wawasan kalian yang kalian dapatkan, yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini. Itu semua membuat kalian untuk menganalisa lagi, ya, melihat segala perbedaan itu dalam diam dan memprosesnya dalam diam. Wow. Tanggal 22 matahari pun masuk ke sana. Jadi ya bulan bulan November ini, ya akhir bulan November ini kalian juga dapat pencerahan, ya, akan tersingkap matahari, right? Kebenaran-kebenaran itu yang sebenarnya sejatinya buat kalian itu yang seperti apa sih? Karena kebenaran setiap individu berbeda, ya. Kalau bahasa gue, no law fits for all. Tidak ada hukum yang cocok untuk semua orang. Karena kebenaran itu sifatnya nggak ada yang mutlak lah. Nggak ada yang mutlak, buat gue semuanya berbeda, punya kebenarannya masing-masing. Anyway, tanggal 23 New Moon di Sagittarius. Ya, kalian siap untuk menerima apapun itu perbedaan. Kalian mulai menerima. Kalau termasuk menerima diri kalian sendiri yang berbeda, tidak seperti kakak, adik, sepupu, saudara, whatever. Dan tanggal 23 itu juga Jupiter direct melepaskan stationnya, ya. Dia udah nggak retrograde lagi di Pisces, karena tanggal 28 Oktober kemarin, ya, Jupiter retrograde meninggalkan Aries dan kembali ke Pisces. Oke. Nah, Jupiter retrograde itu adalah fokus ke internal. Jadi mungkin sampai sekarang efeknya masih ada, ya. Karena planet pun, ya, untuk kembali lagi bergerak, dia butuh ancang-ancang gitu loh. Starter pointnya itu butuh waktu juga untuk benar-benar ngegas gitu. Jadi mungkin sampai bulan November ini kayak kita masih bisa ngerasain itu. Fokus internal kita masih dalam proses gitu kan. Nah, untuk melihat apa fokus internal itu? Melihat batasan-batasan kita sendiri. Karena kita itu manusia terbatas. Fisik kita pun terbatas. Energi kita pun terbatas, walaupun secara jiwa kita tiada batas, ya. Jadi kita harus grounded gitu loh. Grounded artinya sadari kemampuan kita pun terbatas gitu. Batasan kita di mana? Nah, kalau memang bisa kita lampaui, ya, istilahnya kita naik kelas kan gitu. Nah, Jupiter direct itu fokusnya pada visi kita ke depan. Kita mau jadi apa? Kita mau tetap seperti ini, atau monoton seperti sekarang, atau seperti kemarin-kemarin, atau kita mau berubah? Atau kita ingin mempunyai progres? Kita punya target nggak sih? Kita punya goal nggak sih? Visi kita apa? Dimana untuk mencapai visi itu kita harus mengenal batas-batas kita, sehingga bagaimana kita melampaui batas-batas itu untuk mencapai goal kita, visi kita. Jupiter direct di Pisces, yang mana di Pisces itu juga ada Neptune retrograde sampai Desember, ya. Neptune retrograde itu tugasnya, energinya, ya, adalah menyingkap
segala ilusi. Entah itu imajinasi kita, mimpi kita, idealisme kita sendiri, ideologi kita sendiri yang gak grounded. Sekarang kan ilusi. Oke. Alright, alam bawah sadar kita apa? The Emperor. The Emperor. Which is energi kita sendiri, The Emperor. Yang mana kita diminta untuk lebih vokal atau tampil karena kita dapat strength, dan karena ini The Emperor energinya Aries ya kan, berarti rumah pertama. Bagaimana kita ingin mencitrakan diri kita, merepresentasikan diri kita, vokal lah, tampil lah. Kenapa kita takut? Gak pede. Bangunlah kekuatan dalam diri kita sendiri untuk mampu. Sebenarnya gue gak pede banget loh, mau percaya kan? Ini energi Leo, yang mana di rumahnya Leo ya, buat Aries itu di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang apa? Kreativitas, tentang romance, tentang anak-anak, jiwa kekanak-kanakan, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berekspresi, mengekspresikan diri, bagaimana kita having fun. Itu rumah kelima ya. Kita diminta untuk tampil ya. Dan kita dapat apa? The Wheel of Fortune, energi Jupiter itu sendiri ya. Dan di rumah ini Jupiter aja. Gue tadi udah ngomongin tentang Jupiter. Jupiter itu juga berkah spiritual di saat kita mampu melampaui batasan-batasan kita. Oke? Dan di situ ada keberuntungan di saat kita mulai menggerakkan rodanya. Ya, kalau kita tidak bergerak, kita tidak akan mendapatkan keberuntungan itu. Right? Dan Jupiter di Pisces berarti buat Aries itu di rumah ke-12, ya kan? Kita lihat lagi di rumah 12 ada apa? Ada the Hierophant. The Hierophant. Ini alam bawah sadar kita, ini karma kita sendiri tentang nilai-nilai. Entah itu tradisi, entah itu keyakinan yang membatasi diri kita sendiri, entah seperti contoh mungkin kita ingin selalu tampil berbeda, pada kenyataannya enggak, lu sama aja kok gitu. Ngapain sih gitu, ngoyo amat pengen jadi yang berbeda, contoh ya kan. Ini juga tentang komitmen, tentang tradisi, juga tentang apa ya, agama ya, yang mana kita harus healing di rumah Taurus ya. Tentang bagaimana kita menilai diri kita sendiri, menghargai dan mengapresiasi diri kita sendiri. Alright, langsung kita ke Mystical Shaman ya, Oracle card. Saran dan petunjuk untuk Aries di bulan November. Satu kartu aja please. Kalian dapat dua, yaitu The Vision Quest. Pertanyaannya adalah visi kalian apa? Visi kita apa? Kita mau mencapai visi kita nggak? The Ancient Ones. The Ancient Ones itu adalah leluhur kita yang paling tua, yang istilahnya manusia pertama yang hidup ya. Dia adalah abadi ya. Dia mempertanyakan mimpi-mimpi kita tuh apa. Dia menginvite ya, kita diajak untuk melihat bumi, planet ini gitu ya, 1000 tahun lagi seperti apa, akan seperti apa, dan kontribusi kita untuk mencapai apapun mimpi kita itu, visi kita itu apa. The Vision Quest. Apa yang akan kita create untuk generasi penerus kita di 1000 tahun lagi, kurang lebih gitu, right?
Under the coyote. Alam bawah sadar kita adalah the coyote. Hati-hati dengan segala trik. Kadang-kadang trik itu hanya bias yang menarik kita. Ya, trik-trik itu tuh kelihatannya ngejegal, tapi padahal itu adalah menarik kita untuk lebih sejalan dengan jalannya kita gitu. Oke. Dan segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.